Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Di dalam Yesus ada sukacita, amin. Seberapa banyak yang rindu datang untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Bawa persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Bawa korban syukurmu kepada Tuhan kita. Sebab hanya Dia satu-satunya yang layak kita tinggikan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan.
Terima kasih Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kemurahan-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sampai detik ini, itu semua karena kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan Engkau pagi hari ini. Yang siap menyembah Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Bisa berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bisa berikan salam Immanuel buat saudara-saudara kita. Kasih jempol yang terbaik. Haleluya, mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Kusorakkan haleluya. Angkat tanganku di saat ku
Mari persiapkan setiap hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau lah kami yang setia. Engkau lah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari pujikan lagu ini dari awal. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
untuk merenungkan kasih setia Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Entah apapun yang kita alami saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan sangat besar melebihi apapun yang kita alami. 1-2 menit ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan, oh betapa Tuhan setianya buat hidup kita, betapa baiknya Tuhan atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau Tuhan yang maha baik buat kami. Apapun yang kami alami, Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu nyata Tuhan. Kasih-Mu selalu terbukti mampu membuat kami bangkit kembali Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat seperti-Mu Yesus, Allah yang senantiasa menepati janjinya, Allah yang senantiasa menggenapkan semua janjinya buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan kami kiranya menjadi bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah Engkau atas setiap hati dan hidup kami Tuhan. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baru 20%. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya di tempat ini. Saya mau setiap kita sekali lagi acungkan jempol dan senyuman yang terbaik buat kiri kanannya. Katakan, Engkau dahsyat hari ini. Berapa banyak di antara kita yang siap belajar firman Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang move on Bapak Ibu Saudara. Siap untuk move on? Amin. Move on adalah istilah yang sering kita gunakan, sering digunakan ketika kita ingin bangkit lagi dari kegagalan, keterpurukan, dan masa-masa kelam di hidup kita. Yang ketika kita ingin bangkit lagi dari yang rasa-rasanya kenyataan tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Kita sering gunakan istilah tersebut, kita sering gunakan istilah move on tersebut. Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti pernah mengalami kondisi demikian. Kondisi ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Wah, kondisi sakit, kondisi penderitaan yang sangat hebat, kondisi yang sangat mengalami semua fakta tidak sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita hari ini harus putuskan, kita harus move on lagi, bangkit lagi, coba lagi, dan hidup penuh pengharapan lagi. Amin. Karena ketika kita terus diam atau bahkan tenggelam di dalam kondisi yang demikian, kita terus diam di dalam keterpurukan, penderitaan, hidup kita malah akan semakin mengalami kemunduran Bapak Ibu Saudara. Dan bukannya malah semakin maju, kita akan semakin hari semakin langsa, semakin hari semakin kita hidup di dalam penderitaan dan bukan semakin maju mengenapi janji-janji Tuhan buat hidup kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan untuk jadi pemenang, amin? Kita diciptakan untuk menggenapkan semua janji-janji Tuhan, amin? Oleh sebab itu saat-saat ini bangkit lagi, coba lagi, hiduplah penuh dengan pengharapan kembali, amin? Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Samuel diajak Tuhan untuk move on. Samuel benar-benar, ayo Samuel move on bareng-bareng sama aku. Di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1 firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bapak Ibu Saudara, Samuel adalah tokoh yang hebat di mata Tuhan. Samuel adalah tokoh yang keren, luar biasa di mata Tuhan. Dia menjabat sebagai imam dan nabi, imam yang sebagai pemimpin ibadat, menyelenggarakan secara ibadat pada saat-saat itu. Gak hanya itu Bapak Ibu Saudara, tapi Samuel juga menjabat sebagai nabi Tuhan, mendengar firman Tuhan secara langsung dan mendengar nasihat-nasihat Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk umat-umatnya. Dan Samuel ini digadang-gadang sebagai pengganti Musa pada saat itu. Tetapi ketika Samuel mendapati Saul yang diurapinya menjadi raja atas bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Ketika Saul yang dianggapnya keren, yang dididik secara luar biasa oleh Samuel jatuh ke dalam dosa, Tuhan ngomong begini, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul?
Ini menegaskan kondisi Samuel yang sangat terpuruk, sangat menderita, sangat merasa gagal pada saat itu. Dan satu firman Tuhan datang pada Samuel pada saat itu. Ayo Samuel, move on. Aku sudah menyediakan anak Isai sebagai raja pengganti Saul. Bapak Ibu Saudara, sedemikian Tuhan mengajak Samuel untuk move on. Hari-hari ini Tuhan juga mengajak kita buat move on, amin. Entah apapun yang kita alami oleh karena pandemi, oleh karena apapun di tahun-tahun 2021, 2020, masa-masa berat kita lewati, di tahun 2022, kita pastikan kita harus move on bersama Tuhan, amin. Supaya kita bisa menggenapkan semua janji-janji Tuhan buat hidup kita. Lantas Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari Samuel? Bagaimana supaya hidup kita bisa move on, amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus mendengar suara Tuhan. Katakan kiri kananmu, dengar suara Tuhan. Supaya kita dapat move on, kita harus dengar suara Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Bapak Ibu Saudara, Samuel sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Itu enggak proses yang terjadi secara tiba-tiba. Samuel sudah melatih kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan. Dan di saat Samuel di titik dia gagal move on, dia dengar suara Tuhan dan Tuhan suruh Samuel move on atas segala keadaan yang dialami saat-saat itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu kondisi kita saat-saat ini, amin. Ketika Tuhan melihat kita sedang terpuruk, ketika kita sedang menderita, Tuhan pasti berbicara atas kita umat-umatnya. Masalahnya yang jadi perenungan buat kita saat-saat ini, kita dengar enggak suara Tuhan? Kita mau dengar enggak suara Tuhan? Kebanyakan kita enggak bisa move on juga Bapak Ibu Saudara, karena kita dengar suara kita sendiri. Karena kita dengar apa yang sudah kita tanam di dalam hati kita sendiri, dan parahnya kita lebih dengar suara orang lain yang pernah mengalami hal yang sama yang kita alami saat-saat ini. Oleh sebab itu kita menjadi gagal move on. Ketika kita sedang mengalami kekecewaan dan penderitaan, kita mau dengar suara Tuhan atau kita mau dengar suara diri kita sendiri atau dengar suara orang lain sekitar kita. Ketika kita sedang mengalami masa-masa kelam di dalam hidup kita, mari dengar suara Tuhan. Ketika kita nyaman-nyamannya bikin dosa, mari dengar suara Tuhan. Apa yang kau lakukan dosa lu, tapi kan Tuhan, cuanku nanti berkurang Tuhan. Dengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari putuskan harus banyak dengar suara Tuhan supaya kita bisa move on. Bapak Ibu Saudara, karena kecenderungan manusia ketika mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masa-masa kelam, itu pelariannya hanya dua. Mengurung diri dan ke pelarian-pelarian yang menurut dia bisa mengalihkan apa yang sedang dia alami saat-saat ini. Ketika mengalami penderitaan, di kamar aja, aku orang introvert, aku gak mau ngapa-ngapain, sudah. Atau ketika mengalami penderitaan atau mengalami masalah, lari ke pelarian-pelarian yang gak jelas, mabuk-mabukan, narkoba atau apapun. Ya kalau pelariannya jelas ke hobi atau apa yang mungkin lebih baik. Tapi kalau pelariannya nggak jelas, itu bisa merusak hidup kita. Itu bisa malah mengakibatkan hidup kita malah menderita lagi. Bapak Ibu Saudara, begitu terpuruk, begitu kita menderita, begitu kita berada di titik paling bawah hidup kita, pastikan dapat sinyal yang benar, amin. Pastikan dapat sinyal yang benar. Cari sungguh-sungguh suara Tuhan sampai kita mendengar Dia berbicara atas hidup kita. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kita harus menambah kualitas keintiman lagi dengan Tuhan. Kita harus menambah kualitas hubungan secara pribadi lagi dengan Tuhan. Baik secara pribadi atau komunal atau secara komunitas apapun. Bangun saat teduh kembali. 2022 atau mungkin sudah minggu depan kita mulai saat teduh lagi. Kita mulai berdoa lagi. Untuk cari suara Tuhan buat hidup kita. Mari perbaiki kualitas keintiman kita kembali. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima teguran atau nasihat dari saudara seiman kita, jangan anggap dia menghakimi kita. Kamu gak ngerti apa yang tak rasake. Kebanyakan kayak gitu. Kamu menghakimi aku. Bisa saja Tuhan berbicara lewat saudara kita. Tuhan aja bisa berbicara kepada Bileam lewat keledainya kok. Masakan kepada saudara seiman kita Tuhan gak bisa berbicara. Tuhan berbicara kepada siapapun dan lewat apapun. Perbaiki kualitas keintiman kita. Biarlah setiap teguran-teguran yang Tuhan taruh di dalam hidup kita lewat firman-Nya itu mengubahkan hidup kita. Emang gak gampang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangun komitmen kita lagi. Oleh sebab itu yang harus kita sadari saat ini, Tuhan tahun ini
hari ini, minggu depan, mungkin secepatnya Tuhan aku mau perbaiki kualitas keintimanku dengan Tuhan. Supaya semakin hari kita semakin dengar suara Tuhan, dan kita ketika mengalami kondisi demikian kita nggak ngedown, kita nggak ngedrop. Amin. Banyak orang yang mengalami mungkin masa-masa pandemi, suaminya dipecat atau diberhentikan dari perusahaan atau gajinya dikurangi. Tiba-tiba sang istri curhat kepada temannya, wah aku nek duwe bojo kok ono tak pegat pisan. Mari dengar suara Tuhan atau dengar suara orang lain. Ketika kita dengar suara Tuhan, oh suamimu tuh harus disemangati, disupport, kasih semangat. Bukankah Tuhan menyatakan bahwa apapun yang kau perbuat Tuhan berkati pasti. Enggak masaknya dikurangi dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, pastikan kita dapat sinyal yang benar. Ketika kita mengalami kekecewaan, penderitaan di dalam hidup kita, putuskan untuk dengar suara Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan seberat apapun, bukankah saat murid-murid di satu danau, mereka berhadapan dengan badai yang sangat kencang. Ketika itu murid-murid sangat ketakutan dan mereka membangunkan Yesus, dan Yesus cukup ngomong tenang, badai berhenti, dan mereka menjadi tenang dan menjadi percaya. Dan siapa sih Tuhan ini? Kok luar biasa man. Begitu pula dengan kita. Ketika kita mengalami kondisi yang sangat sulit, pastikan satu kalimat simple yang daripada Tuhan itu bisa menguatkan dan menenangkan dan membangkitkan kita kembali. Jadi sebab itu cari kembali suara Tuhan. Petrus yang juga pernah ngedown ketika menyangkal Yesus 3 kali. Petrus sangat terpuruk hidupnya, tetapi ketika Yesus datang kepada Petrus, bukan yang menghakimi, tapi Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Saat itu juga Petrus nangis dan Petrus semangat kembali. Dan Petrus ingat bahwa Yesus pernah berkata bahwa di atas batu karang ini kau akan mendirikan umat-umatku. Dan Yesus juga mempercayakan kunci kerajaan Allah padanya. Dan kita tahu sama-sama Petrus menjadi rasul yang sangat luar biasa pada saat-saat itu. Ketika dia dengar suara Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara dapat sinyal yang benar. Amin. Pastikan dapat sinyal yang benar. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa move on Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya Tuhan siapkan yang lebih baik. Amin. Kita harus percaya Tuhan siapkan yang lebih baik. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 1b mengatakan, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Bapak Ibu Saudara, meskipun Saul gagal, meskipun Saul jatuh ke dalam dosa, ternyata Tuhan sudah menyiapkan orang yang tepat atas umat-umatnya. Ini menegaskan bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah gagal untuk membawa umat-umatnya menjadi umat yang pemenang, untuk membawa umat-umatnya menjadi umat yang senantiasa menggenapkan janji-janji Tuhan atas mereka. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, meski saat-saat ini kita telah kehilangan yang baik, Tuhan sudah siapkan yang lebih baik untuk kita. Kita hari-hari ini mungkin merasa kehilangan yang kita anggap baik, tapi percayalah, Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik buat hidup kita. Tuhan gak pernah gagal buat membawa kita untuk semakin maju, untuk semakin menggenapkan janji-janji Tuhan buat hidup kita. Oleh sebab itu Dia senantiasa berikan yang terbaik pada kita yang percaya bahwa Dia selalu berikan yang terbaik buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Elia yang sudah menang melawan 450 nabi-nabi Baal. Sudah menang melawan 450 nabi Baal, tetapi ketika didengarnya bahwa Elia menang, ketika disampaikannya bahwa Elia menang, Ahab dan Isabel, raja Israel pada saat itu tidak bertobat. Enggak bertobat, malah berikhtiar untuk membunuh Elia. Elia menjadi sangat takut. Elia kemudian lari ke satu tempat, dan kemudian dia enggak hanya lari, dia menanyakan Tuhan. Dia mencari Tuhan tapi enggak pernah ketemu, tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan menjumpainya. Tuhan menjumpainya dan Tuhan memberi mandat kepada Elia. Elia, aku mengutus engkau, urapilah Elisa dan Yehu. Elisa sebagai penggantimu dan Yehu sebagai pengganti raja atas Ahab. Gak hanya pengganti raja, Yehu akan memulihkan Israel dan Yehu akan menumpas seluruh keluarga Ahab yang menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, meski berat, meski sulit, Elia melakukannya juga. Ketika Elia percaya bahwa Tuhan sediakan yang lebih baik, Tuhan sediakan dua sekaligus. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sediakan yang lebih baik buat hidup kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti siapkan yang jauh di luar pikiran kita, yang sebelumnya nggak pernah kita dengar, yang sebelumnya nggak pernah timbul di dalam hati kita. Itu Dia sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Jika saat-saat ini
kita kehilangan yang kita anggap baik, percayalah, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat hidup kita. Ketika kita kecewa dengan orang yang kita kasihi, atau ketika kita kecewa kepada orang yang menjadi kepercayaan kita, percayalah, ketika orang itu mengecewakan kita, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Ketika kita difitnah, ketika kita diomongin gak benar di kerjaan kita, di apapun lingkungan kita, sehingga menimbulkan kerugian buat hidup kita sampai dipecat, kita sampai dipotong gajinya, percayalah, Tuhan pasti kasih yang lebih baik lagi atas setiap hidup kita. Ketika kita baru buka usaha, kita rasa-rasanya difitnah kanan kiri, karena usaha kita mungkin baru buka laris, dan akhirnya kita jadi sepi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih tempat yang terbaik lebih lagi ketika kita menyingkir dari situ. Ininya apa? Kita harus percaya Tuhan siap beri yang lebih baik lagi buat hidup kita. Demikian kita harus belajar move on, supaya kita sanggup mengenapi janji-janji Tuhan buat hidup kita. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, kita harus mulai melangkah dengan iman. Mulai melangkah dengan iman. Katakan kiri kanannya, mulai melangkah dengan iman. Supaya kita bisa move on, kita harus mulai melangkah dengan iman. 1 Samuel 16 ayat 4, firman Tuhan berbicara begini. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di sekeliling kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Wow. Samuel gak hanya dengar, Samuel gak hanya percaya, tetapi Samuel melakukan apa yang seperti dilakukan Tuhan atas dirinya. Samuel segera melangkah bergerak maju ke Bethlehem untuk mencari anak Kisai, yaitu Daud, dan mengurapinya sebagai raja. Meski gak mudah Bapak Ibu Saudara, Samuel melangkah juga. Meski saat itu dalam kondisi yang rentah, di saat Samuel sudah mungkin tua, dia memulai perjalanan imannya ke Bethlehem untuk mengurapi Daud menjadi pengganti Saul. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai melangkah dengan iman, percayalah Tuhan pasti kasih caranya. Sedemikian Tuhan juga kasih caranya pada Samuel. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 2, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai berani melangkah dengan iman, kita percaya Tuhan pasti kasih caranya. Amin. Tuhan pasti kasih caranya. Bukankah hidup kita karena iman? Oleh sebab itu melangkahlah di dalam iman kita. Kalau kita mau move on, ya coba dulu. Ada istilah hashtag mulai aja dulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut ketika kita melangkah dengan iman. Satu lagi kisah tentang Yosia. Di dalam 1 Tawarik 34 ayat 8, pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Yosua diangkat menjadi raja atas Israel dengan sangat berat pada saat-saat itu, karena sebelumnya Manasye, raja sebelumnya, itu menyesatkan bangsa itu, memulai penyembahan berhala dengan sangat parah, hingga satu titik Yosia dijadikan raja, dan dia berikhtiar untuk mengembalikan umat Tuhan ke jalannya, mengembalikan rumah Tuhan, membangun kembali rumah Tuhan. Dan firman Tuhan ngomong begini, pada tahun ke-18 pemerintahannya, butuh waktu 18 tahun Bapak Ibu Saudara untuk mengembalikan semua keadaan seperti semula. Seperti sedia kala ketika orang-orang umat-umat Tuhan kembali menyembah Tuhan, kembali pergi ke rumah ibadah. Bapak Ibu Saudara, meski perlu waktu yang gak sebentar, usaha yang lebih lagi, meski kita harus memakan habis hati dan batin kita, mulailah untuk melangkah dengan iman. Mulailah untuk melangkah dengan iman, karena Tuhan senantiasa memberi kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Ketika kita bersungguh hati kepadanya, pastikan kita harus hidup sesuai dengan iman kita. Bukan hanya beriman tok, tetapi hidup di dalam iman. Jadi melangkah dengan iman. Bapak Ibu Saudara, ketika saat-saat ini kita sedang mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemi yang menyerang semua orang, bangkit lagi. Jangan takut untuk membuka peluang-peluang baru di dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi umat yang diberkati.
Umat yang senantiasa melakukan apapun akan senantiasa dibuat Tuhan berhasil. Coba lagi. Ketika kita mengalami keterpurukan hidup akibat, maaf ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami keterpurukan akibat hutang piutang, ayo kita dengar suara Tuhan, mulai melangkah dengan iman. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara, di tahun 2015. Saya pernah mengalami kondisi keterpurukan hidup yang sangat minus. Minusnya lumayan banyak itu. Karena hutang piutang. Karena salah pengelolaan juga Bapak Ibu Saudara. Dan syukur kepada Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan. Tuhan jelas ngomong pada saya satu kalimat, jangan berhutang. Bapak Ibu Saudara, rasa-rasanya susah Bapak Ibu Saudara. Saya jual semua aset saya, laptop saya jual, semua saya jual, supaya saya bisa nutup utang dengan segera, dan saya bisa memiliki komitmen untuk hidup tanpa utang. Dan puji Tuhan, sampai sekarang, saya merasakan buah dari komitmen yang saya bangun. Saya merasakan buahnya sekarang. Bisa dikatakan bahwa kalau saya sekarang ingin memiliki sesuatu, saya nyelengi dulu, saya kumpulkan dulu. Karena memang firman Tuhan datang pada saya di tahun 2015, jangan berhutang. Dan saya mau taat dan saya menerima buahnya sekarang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kecewaan dan kesedihan, putuskan untuk melangkah di dalam iman. Tuhan pasti kasih caranya buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita dan membuat kita move on kembali, amin. Tuhan punya berbagai macam cara secara detail di dalam hidup kita supaya kita bisa bangkit kembali, supaya kita bisa penuh pengharapan kembali. Jangan pernah gagal move on Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah gagal move on. Saya pernah mengalami gagal move on di bulan Juli. Saya dan istri saya Bapak Ibu Saudara. Karena kehilangan mama kami tercinta. Kondisi yang membuat kami sangat tiba-tiba kehilangan mama kami tercinta. Dan kami pada saat-saat itu kami mengalami kondisi yang sangat drop, saya bisa katakan begitu. Karena memang Bapak Ibu Saudara, mama mertua saya itu sudah seperti mama saya sendiri. Ya sungguh-sungguh menasihati saya, mendidik saya dengan baik. Tapi pada saat beliau meninggal, saya menjadi orang yang sangat drop. 40 hari, sekitar 2 bulanan lebih saya gagal move on. Istri saya tuh sampai detak jantungnya tuh 190, 180 per menit. Itu sudah saya bawa ya kita check up segala macamnya, ternyata nggak ada masalah apa-apa. Saya juga yang saya kira saya bisa move on, ternyata saya belum move on Bapak Ibu Saudara. Saya tuh kalau ada permasalahan, apalagi yang seperti itu, saya larinya ke hobi. Saya tuh suka naik motor, kemana-mana keliling naik motor, naik Vespa. Bisa refreshing, tapi sampai rumah ketika di jalan yo kelingan lagi. Sampai di satu titik kita sadar bahwa hidup kita nggak move on. Kita putuskan untuk kita sharing ke Om Gideon sama Tante Widi. Bersyukur kita dapat beberapa pesan Tuhan yang menguatkan kita. Tentang jangan khawatir. Tentang siapa sih center hidup kita sebenarnya. Siapa sih yang menjadi pusat hidup kita sebenarnya. Siapa sih yang memegang hidup kita. Dan Tuhan dengan jelas katakan kepada kita, you never be alone. Kamu gak pernah sendirian. I'll be there for you. Aku selalu ada di sana bersamamu. Dan Tuhan juga kuatkan kita. Tentang, terutama saya ya Bapak Ibu Saudara. Lagu bersamamu Bapa. Tentang Tuhan berkata, hanya dekat Allahku, jiwaku pun tenang. Rasa-rasanya di situ saya mendengar suara Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan saya, sungguh-sungguh membuat saya bangkit kembali. Enggak hanya itu Bapak Ibu Saudara, istri saya itu sampai enggak kerja 2 bulan loh. Enggak kerja 2 bulan. Kita mengalami, enggak hanya istri saya, adik saya juga, kita mengalami kondisi yang sungguh-sungguh sangat ngedrop. Tapi di titik ngedrop itu yang kita pikir kita sudah baik-baik saja, kita sudah move on. Tapi ternyata Tuhan ngomong, kamu belum move on, ayo bangkit. Dan ketika itu saya putuskan untuk bangkit dan banyak pesan Tuhan yang saya dapatkan. Dan saat itu juga Tuhan sungguh-sungguh berkarya secara luar biasa atas perjalanan hidup saya selanjutnya. Yang tadinya gak produktif Bapak Ibu Saudara, benar-benar kita ayo. Sudah berapa lama lagi kita harus kayak gini. Dan sampai di titik ini, kami senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Tuhan senantiasa menyediakan yang jauh lebih indah buat hidup kami. Ketika kita mengambil keputusan untuk move on. Move on itu soal keputusan yang kita ambil.
Sakit hati itu orang lain bisa ngalami, orang lain bisa bikin kita sakit hati, orang lain bisa bikin kecewa. Tapi keputusan yang kita ambil apa? Kita harus move on. Move on itu tentang bagaimana kita memutuskan untuk melangkah dengan iman kita. Supaya kita semakin hari nggak semakin menderita, semakin hari nggak semakin langsa, semakin hari nggak semakin mengalami kesusahan di dalam setiap hidup kita. Satu kisah Bapak Ibu Saudara tentang Bapak Ciputra. Kita sama-sama tahu bahwa Bapak Ciputra sudah ditinggalkan ayahnya sejak masa kecilnya dan dia harus menghidupi keluarganya. Dia membangun usahanya dan akhirnya jadilah Ciputra itu. Dan ketika dia membangun usahanya 97 krismon, bangkrut, hutangnya banyak. Ketika dia menjumpai seorang satpamnya Bapak Ibu Saudara, dia merasa bahwa dia itu lebih miskin daripada satpamnya. Karena apa? Karena satpamnya nggak punya, security-nya nggak punya hutang, tapi dia hutangnya banyak. Pada saat di titik itu, dia memutuskan untuk mau dengar suara Tuhan lagi. Dia memutuskan untuk membuka Alkitab lagi. Ketika bukaan pertama Alkitab, Tuhan langsung ngomong jangan berhutang. Kok Tuhan ngomong jangan berhutang? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ciputra berkeputusan untuk apa? Untuk menjual seluruh asetnya, untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dan dia hanya punya modal 10 juta. Ketika dia punya modal 10 juta, dia percaya bahwa bersama Tuhan aku pasti mampu. Dan hasilnya saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, Pak Ciputra menjadi pendorong pertama yang mengelola real estate di seluruh Indonesia, bahkan yang menjadi pencetus pertama. Kita bahkan tahu perusahaan-perusahaan Ciputra itu banyak banget dari modal 10 juta, tapi bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melangkah dengan iman, kita sedang gak melangkah sendirian. Amin. Ketika kita berjalan dengan iman, kita sedang berjalan bersama Tuhan yang besar. Ketika kita berjalan dengan iman, kita sedang berjalan bersama Tuhan yang penuh kasih karunia yang hebat buat hidup kita. Jangan takut untuk berjalan dengan iman. Perjalanan hidup kita nggak berhenti di titik ini saja Bapak Ibu Saudara. Masih banyak janji Tuhan yang harus kita genapi. Masih banyak janji Tuhan yang harus kita genapi. Jangan berdiam diri atau malah mungkin semakin meratapi penderitaan kita, semakin meratapi kegagalan kita. Tetapi move on lah, bangkitlah. Hidup penuh dengan pengharapan lah, supaya semakin hari kita semakin maju, amin. Supaya semakin hari kita semakin menggenapkan janji-janji Tuhan buat hidup kita. Banyak hal yang harus kita genapi di dalam hidup kita. Mari dengar suara Tuhan, pastikan kita dapat sinyal yang benar di tengah-tengah penderitaan kita. Percaya, Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita anggap baik yang saat-saat ini. Dan putuskan untuk melangkah dengan iman, amin. Putuskan untuk melangkah dengan iman, karena ketika kita melangkah dengan iman, kita sedang berjalan bersama Tuhan yang besar. Kita sedang berjalan bersama Tuhan yang penuh kasih setia. Kita sedang berjalan bersama Tuhan yang penuh dengan mukjizat, rahmat dan kebaikan sepanjang waktu buat hidup kita. Siap move on Bapak Ibu Saudara? Semangat untuk move on? Semangat, amin. Karena banyak janji Allah yang belum tergenapi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu move on lah. Mari kita semua bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
1-2 menit ini saya nggak akan ajak kita untuk merenungkan apa yang membuat kita menderita. Tapi baiklah setiap kita merenungkan apa janji Tuhan buat hidup kita. Apa yang Tuhan katakan buat hidup kita. Apa yang Tuhan mau buat hidup kita di tahun-tahun selanjutnya. Bukankah Dia mau kita menjadi umat yang diberkati? Bukankah Dia mau kita disembuhkan? Bukankah Dia mau kita dipulihkan? Bukankah Dia mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita? Mari bangkit Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit. Kami percaya bahwa nggak ada yang nggak mungkin buat Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa hebat buat hidup kami. Nggak pernah mengecewakan kami. Bahkan di saat titik terendah pun Tuhan, Kau selalu ada di hidup kami untuk membawa kami bangkit kembali, untuk membawa kami hidup penuh pengharapan kembali Bapa. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang hebat buat kami. Terima kasih buat rancangan-rancangan-Mu yang besar yang telah Kau rancangan buat hidup kami. Tuhan, kami siap menjalaninya dengan penuh semangat. Kami siap menjalaninya dengan penuh iman. Dan kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami akan melewati, kami akan mendapatkan perkara-perkara besar di dalam hidup kami yang membuat kami tercengang-cengang bahwa Engkau sungguh dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau senantiasa berbicara kepada kami. Goreskan firman-Mu dengan indah di dalam hati dan hidup kami Tuhan. Hamba-Mu selesai tapi firman-Mu gak pernah selesai dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu selesai tapi Roh Kudus-Mu gak pernah selesai buat mengkonfrontasi kami, membawa kami ke arah kegenapan janji-janji Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami, apapun aktivitas kami, Engkau yang memberkati Tuhan. Jika saat-saat ini kami sedang bergumul masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun juga, kami percaya Engkau Tuhan yang menilik, melawat kami, memberikan kebebasan buat hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mengkuduskan agar setiap apa yang kami berikan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami memberinya dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.